Balik lagi di channel Tools Project. Nah, video kali ini lanjutan video review fan belt Gates ya. Jadi waktu itu ada dua produk dari Dr. Puli. Yang pertama fan belt Gates, yang kedua ada Persivity. Nah, untuk hasil data performa Persivity bisa teman-teman lihat di video sebelum ini yang kita tes dyno. Nah, itu untuk Persivity Dr. Puli 1000 rpm 1500 itu sudah ada hasilnya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi tambah referensi buat teman-teman yang pengen ganti atau coba Persivity aftermarket. Nah, ada satu produk lagi yang nggak kita tes atau belum kita tes, yaitu fan belt dari Gates. Nah, waktu itu kita cuma review. Saat ini atau kali ini impresinya sudah kita dapat. Nah, karena kalau fan belt itu nggak bisa pertama kali pasang langsung enak. Jadi kita perlu beberapa waktu yang mungkin cepat atau lama itu tergantung sering atau enggaknya dipakai. Nah, karena motor saya kurang intens ya untuk dipakai jarak jauh, jadi takutnya penilaian atau impresinya kurang objektif. Jadi saya minta tolong sama Anoval. Halo. Nah ini Anoval yang melakukan pengetesan fan belt dari Gates. Jadi saya minta tolong Anoval, tolong dong tesin fan belt dari Gates karena motornya Anoval lumayan intens, sehari bisa berapa kilo? Kurang lebih 30 kilo bolak-balik gitu. 30 kilo bolak-balik sampai 50 lah. ya. Nah, jadi yang diharapkan adalah impresi atau yang dirasakan terhadap performa si fan belt Gates ini bisa lebih objektif. Nah, langsung aja kita tanyain sama Noval, gimana sih impresi dari awal sampai sekarang untuk penggunaan fan belt dari Gates. Nah, Noval, kayak yang waktu itu saya cerita ya, jadi si fan belt ini awal dipakai tuh dia punya gejala-gejala yang abnormal. Jadi kalau fan belt standarnya ya udah normal aja gitu. Karena pertama kita setting motor, misalkan settingan enak nih, pakai fan belt standar. Begitu diganti fan belt baru atau dalam kasus ini kita ganti fan belt Gates, di pertengahan putaran tuh saya ngerasa drop. Nah, untuk memastikannya lagi, saya minta tolong Anoval kan. Nah, Anoval bisa ceritain nggak rasanya pertama dipakai dan sampai saat ini tuh kayak gimana? Kalau dari awal sih pas awal pemasangan tuh emang bener ada gejala di tengah-tengah tuh agak Drop ngayun, RPM. agak drop. Cuma kayaknya itu tuh buat pengenalan apa ya? Ya, istilahnya. material antara fan belt dan puli lah ya gitu ya. Itu saya coba seminggu lebih, tapi untuk sekarang sih udah normal lagi. Makanya Diagram itu kalau misal diagram sih langsung naik gitu ya. gitu, nggak ngayun lagi di atas. Nah, makanya waktu itu saya bilang sama Anoval juga udah pakai aja. Berapa lama ya? Hampir 2 bulanan ya? Ada? Iya, hampir 2 bulanan ya? 2 bulanan sehari itu 30 sampai 50 kilo. Nah, jadi dengan gambaran jarak pakai motor Anoval, jadi teman-teman bisa jadi gambaran lah ya. Nah, sekarang rasanya gimana? Udah normal? Atau udah gimana? normal. Jadi kayak fan belt sebelumnya? Malah makin responsif. Makin responsif. Nah, jadi mungkin teman-teman yang ngerasa baru pakai fan belt Gates nggak enak, nah, mungkin coba sabar dulu, pakai dulu dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebenarnya ya itu ya, masalah waktu sih gimana intensitas pakai motor, bisa aja seminggu udah enak gitu ya, bisa aja 2 minggu udah enak. Jadi sabar-sabar aja, namanya penyesuaian pasti nanti mendapatkan hasil yang positif juga gitu. Nah, oke, lanjut ke kita bahas secara material. Yang Anoval rasain, Anoval, kalau dari materialnya nih, dipegang tangan. Bedanya fan belt standar sama fan belt dari Gates apa? Kayaknya lebih keras. Lebih kaku ya? Lebih kaku, terus rasanya itu kan karena IPDM ya? IPDM ya? Si geriginya tuh kayak kain. Oh, jadi bukan kayak karet ya? Bukan karet full kan? Iya. Ini mah secara ini aja kita, secara simpel aja kita ngeraba-raba ya. Nah, itu memang kalau bedanya fan belt standar itu kan dia karet organik lah bisa dibilang ya. Karet matang lah gitu. Kalau ini kan sintetis. Nah, di mana material sintetis ini positifnya si pabrikan bisa menyematkan beberapa inovasi-inovasi. Misalkan ya yang dijual sama Gates ini kan tahan panas, lebih awet dan lain-lain gitu ya. Cuman penyesuaian di awal yang mungkin kalah ya. Dia butuh penyesuaian dulu beberapa waktu ya. Gak kayak fan belt standar yang mungkin baru dipasang pertama udah langsung enak gitu. Nah,
selanjutnya nih, berarti fan belt udah bisa kita tarik kesimpulan kalau fan belt dari Gates ini efeknya terhadap performa itu positif. Pertama, lebih respon ya. Lebih respon. Yang kedua, durability-nya ya itu butuh jangka waktu yang lama juga, mungkin hampir setahun juga ya. Mungkin harus tahun dulu baru teman-teman bisa menilai kalau fan belt ini awet atau enggak gitu ya. Jadi yang mau coba silahkan langsung aja kunjungin Instagramnya Dr. Puli, Gates Dr. Puli. Nanti kita sematin juga linknya di deskripsi. Nah, nggak cuman fan belt. Jadi kemarin Anoval minta tolong lagi untuk Persivity-nya sekalian dicoba. Jadi sebelumnya untuk Persivity Anoval pakai berapa RPM? Pakai sama 1.500. 1.500 ya, dari merek aftermarket yang beda ya. Nah, yang Dr. Puli ini juga 1.500. 1.500. Yang dirasain nak? Yang paling utama tuh tingkat kekerasannya beda. Tingkat kekerasannya beda banget. Walaupun 1.500, tapi kedua brand tuh beda banget. Persivity sebelumnya udah dipakai berapa lama? Udah sekitar 3 bulanan. Ya masih sebentar ya, Masih baru itu. Masih baru ya. Tingkat kekerasan, nah efek terhadap motornya Anoval? Bukaan di awal tuh lebih cepat. Oh, bukan di lebih awal. enak di bawah. Oh, akselerasi lebih cepat. Oke, karena tadi Anoval ngerasanya dia lebih keras daripada 1.500 sebelumnya. Jadi si puli belakang nggak cepet buka lah ya, nggak cepet buka ya. Oke, berarti akselerasi lebih enak. Ada perubahan nggak di putaran atas? Ada. Lebih tapi enak? Sedikit. Lebih enak atau? Lebih enak. Lebih enak. Oke, jadi nah ya udah kita bahas soal parkirian duniawi. Jadi teman-teman bisa cek video-video sebelumnya. Jadi CVT itu kayak kalau motor gigi itu kayak shifting ya, dia ngoper gitu, ngoper gigi lah. Nah, semakin lembek si Persivity itu dia semakin cepat oper gigi. Jadi RPM rendah udah ngoper, RPM rendah udah ngoper. Buat teman-teman yang ngincer akselerasi atau torsi, mungkin akan kurang maksimal. Nah, Persivity Dr. Puli yang 1.500, tadi kata Noval dia lebih keras. Makanya mungkin shiftingnya lebih telat gitu ya. Shifting lebih telat, dia optimalin power puncaknya di RPM tertentu. Sehingga putaran bawah sama putaran atas itu jauh lebih enak daripada sebelumnya. Nah, boleh di-spill kalau spek motor ini apa? Dari basicnya dulu ini 125, cuma di bore up jadi 58, 58 standar, cuma rubah TB, klep sama ya injektor sama lain-lain. Headnya masih standar atau? Headnya masih standar. Itu masih standar ya? Oke. Nggak dirubah sama sekali, porting doang. Nah itu makanya kalau kemarin hasil dyno kita nggak rekomen untuk Vario 125 pakai per 1.500 karena hasilnya kurang baik. Maka optimalnya di per 1.000 RPM. Nah kali ini karena motor Anoval udah nggak standar, udah di 58 ya. CC kalau secara CC udah 150 ya. 150. Nah mungkin di 1.500 lebih optimal dan terbukti secara impresi juga lebih baik gitu ya. Mungkin lain waktu nanti kita dyno mungkin ya. Dyno, bisa. Supaya kita bisa ambil data lebih valid lagi, lebih objektif. Nah, by the way, jadi Anoval ini punya Instagram yang ngebahas seputar edukasi, perawatan, review-review produk aftermarket juga gitu ya. Nah, bisa teman-teman sambangin di Instagram Mastri. Nah, Anoval boleh ceritain dikit Instagram Mastri itu ngebahas soal apa aja selain tadi yang saya sebutin ya? Pokoknya ngebahas tentang ngebangun motor ini dari awal beli, terus nge-review produk-produk yang udah dibeli, yang udah dipakai, terus impresi juga ini se-worth it apa sih Vario gitu. Terus barang-barangnya juga kan banyak, jadi gampang buat di-review, terus ya mudah dicari lah. Vario. Nah itu dia buat teman-teman yang khususnya punya Vario, mau Let New, KZR, K2V, bebas lah ya, ataupun Matic lainnya mungkin bisa di substitusi ya. Nah, itu bisa cek Instagramnya Mas Tri, nanti Instagramnya disematin di deskripsi. Nah buat kalau Instagram saya sih campur aduk sama pribadi ya, tapi kalau buat teman-teman yang mau follow juga silahkan gitu. Nanti cek aja Instagram kita berdua karena sering update soal produk-produk aftermarket atau edukasi lah gitu ya. Nah, mungkin gitu aja. Jadi kesimpulannya hari ini untuk fan belt dia oke, tapi perlu waktu penyesuaian gitu ya. Untuk Persivity 1.500 dibandingkan Persivity 1.500 yang lainnya dia lebih keras. Jadi mungkin performanya lebih optimal gitu ya. Kalau biasanya teman-teman di 1.500 sudah enak, cobain 1.500-nya dari Dr. Puli. Mungkin segitu aja. Ada tambahan Anoval? Apa yang mau disampaikan? Udah sih cukup. Itu aja ya. Oke. Jadi kali ini kita lagi ada di The Eight Coffee.
di desa atau kecamatan Pasawahan ya. Ini ke desa atau kecamatan? Kecamatan ya? Kecamatan ya. Nah ini kecamatan Pasawahan, bisa teman-teman samperin juga di 8 Coffee. Ini lebih tepatnya di depan Polsek Pasawahan, Kuningan, Jawa Barat. Nah langsung aja ke sini ngobrol-ngobrol, ngopi santai. Dia buka dari jam 6 sore sampai segantuknya ya. Segantuknya. Segantuknya. Oke, mungkin sekian aja video kami dari Twilis Project. Maaf kalau ada salah kata, maaf kalau ada salah penyebutan. Kalau suka dengan video ini silakan di-like. Komen juga untuk pertanyaan, saran dan masukan, dan subscribe jangan lupa untuk tahu updatean video terbaru dari TWP. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Siap. Anoval. Bye-bye.